Hai semuanya, jadi hari ini kita akan membahas eh, tema yang mungkin agak berat, namun kita akan mencoba membawanya agak santai-santai aja ya. Jadi kita akan mencoba mengulik-ngulik fenomena korupsi. Namun sebelum itu kita tentu saja akan berperkenalan dulu. Nama saya Emil, saya ini eh, adalah mahasiswa ilmu politik di UPN-PJ. Saya di podcast ini akan menjadi host. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya membawa teman-teman saya dan kali ini jadi narasumber untuk hari ini. Yang pertama ini ada Husada. Nah, Husada ini dia juga sejurusan ilmu politik angkatan 19. Dan juga ada Sani ini. Sani juga sejurusan, namun kalau offline kita jarang ketemu ya. Kita lebih sering di kelas online. Dan juga ada Fahrul Rizky. Ini sebutannya gimana nih nama? C-nya hilangin aja, C. Fahrul aja, Fahrul. Oh, benar, Fahrul Rizky. Tapi biasanya kalau di tongkrongan kita sebutnya Ruri. Yoi, biar gampang. Gampang. Lalu juga ada Faisal Mubarok. Ya, jadi mungkin kita langsung saja ya. Namun untuk memulai bincang-bincang ini mungkin gue mencoba mengulik-ngulik dulu nih dari pengetahuan kalian. Jadi kalau menurut kalian ini korupsi itu apa sih? Coba Faisal dulu. Jelas ya? Iya. Menurut gue sih korupsi itu tentang sebuah privilege ya. Yang pertama menurut pandangan gue tuh privilege kayak seorang yang korupsi yang pernah kita lihat, dia itu orang yang punya wewenang, orang yang punya jabatan. Nah, dua kemungkinan itu menurut gue orang yang paling punya probabilitas paling tinggi buat bisa melakukan itu. Sedangkan kita lihat kalau orang yang nggak punya wewenang atau jabatan, kayaknya probabilitasnya lebih rendah untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, jadi itu termasuk privilege kan. Yang kedua itu urusan privilege di depan hukum. Yang sering kita temui kasus-kasus korupsi itu dia itu nggak mempan sama yang namanya equality before the law, kayak persamaan di mata hukum. Kita lihat orang yang misal kena hukuman di pidana penjara, mereka dapat ruangan yang kayak hotel atau apa, itu kan kayak privilege kan, padahal sama aja gitu tindakan kriminal. Itu sih tentang sebuah privilege. Oke, jadi mungkin dari yang lain. Oke, jadi gue coba menyimpulkan ya. Jadi menurut Faisal ini korupsi itu sebuah privilege dari si koruptornya itu ya? Iya. Oke. Jadi mungkin selanjutnya Sani, kalau menurut lu tuh korupsi itu apa? Kalau menurut gue mungkin Faisal ada benernya, karena korupsi itu kan rata-rata dilakuin sama orang-orang yang memiliki kewenangan yang tinggi, yang udah istilahnya udah dapet lah kursi di pemerintahan. Kalau menurut gue ini manusiawi ya, manusia kan mau yang lebih ya. Dia kan ngelihat dengan jabatan yang tinggi, mungkin kan dia punya kekuasaan yang tinggi juga. Jadi kalau misalnya dia korupsi, kayak tadi yang Faisal bilang, dia punya privilege hukum, jadi dia bisa dapatlah keringanan hukumannya, malah kadang-kadang nggak dihukum sama sekali. Ya terus juga duit ya, siapa yang nggak mau duit banyak? Gue sih itu. Jadi namanya juga manusia, kita mau lagi. Ya sih, gue setuju sih sama Sani. Soalnya sih kalau kita tahu kan ya, Mil, korupsi ini kan dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap tuh mungkin bukan orang-orang yang kekurangan harta gitu kan, mungkin udah sebagian pengusaha gitu kan, udah cukup hidupnya menurut gue gitu. Mungkin juga ada peran-peran dari partai politik sih seharusnya yang mengatur bagaimana kader-kadernya itu biar nggak korupsi gitu kan. Mungkin ini ada salah satu kesalahan partai juga gitu ya. Yang partai itu kan seharusnya kan sebagai penjembatan antara infrastruktur maupun infrastruktur
di Indonesia gitu, di suatu negara gitu kan. Harusnya sih ada yang mana orang-orang sekarang jadi skeptis gitu. Jadi apatis sama partai gitu sekarang. Itu sih mungkin. Mungkin kalau dari Rudy ada tambahan mungkin kalau misalkan masalah yang partai ini, masalah kader. Ya, kalau menurut gue sih emang masalah kaderisasi ya masih kurang ya. Karena di kaderisasi itu kan mereka dikasih tahu mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Permasalahannya adalah kaderisasi itu juga masih kurang. Sehingga orang kader partai tersebut malah bingung mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Kayak pernah saya lihat kasus di DPRD Kota Malang kalau tidak salah ya. Di situ 41 dari 45 orang kena korupsi semuanya. Itu membuktikan bahwa semua kader itu kurang. Mereka nggak paham mana yang benar, mana yang enggak. Hingga 41 orang loh itu dari 45 orang, hanya 4 orang yang nggak kena korupsi. Itu bukti bobrok banget sih harus diakuin loh. Terus juga tadi si Sani bilang kasus bukti bahwa mereka tuh pejabat mereka makan santai aja gitu. Mungkin lebih ke arah tamak mereka ya. Ya sifat manusia itu tadi kembali lagi Sani bilang itu sifat manusia tamak. Atau enggak mungkin mereka moralnya nggak kuat, jadi sebenarnya mereka tantang korupsi aja. Tapi ya diajak orang, ayo korupsi aja lah, korupsi. Jadi mereka jadi ikut-ikutan juga gitu loh. Atau juga mungkin mereka terlalu konsumtif ya, kita lihat lah, mobil pejabat tuh mahal-mahal semua. Toyota Camry tuh 500 juta, bahkan ada yang Mercy itu 1 M lebih. Itu konsumtif sebenarnya. Jadi itu sih menurut gue. Jadi lu setuju gitu kalau misalkan korupsi itu ada bukan masalah karena ideologi, tapi karena mental gitu kan? Jadi Setuju. Karena Lebih ke arah pendidikan sih menurut gue ya. Soalnya mereka nggak diajarin itu di kaderisasi. Bahkan mungkin sebenarnya harusnya ya pendidikan korupsi itu sudah ada sejak SD. Mereka dari kecil diajarin mana yang nggak boleh. Masanya di sini korupsi aja tuh kayak biasaan gitu loh. Jadi dianggap biasa aja. Karena mungkin masyarakat merasa mereka tidak dirugikan. Padahal korupsi itu bikin mereka rugi. Misalkan nih, ada korupsi pembangunan, jadi pembangunan itu nanti stop, pembangunannya jadi tertunda. Nanti mereka juga yang rugi, mereka nggak usah pakai, padahal itu sesuatu penting, gitu loh. Oke, jadi tadi yang dari pembicaraan Husada dan Ruri, jadi menurut kalian tuh korupsi ini ada hubungannya dengan partai politik ya? iya, karena parpol itu kan menurut gue sih ideologi sebuah parpol itu nggak menjamin kalau misalkan sebuah kader itu bisa korupsi. Jadi menurut gue tuh nggak ada korelasinya gitu. Semua kader atau semua partai politik tuh anggotanya pasti ada korupsi, mau baik itu partai yang berideologi nasionalis maupun yang agamis gitu kan. Mungkin kita bisa contoh deh, korupsi yang nggak masuk akal gitu, korupsi haji itu kan masalah agama gitu kan, menurut gue sih nggak masuk akal sih menurut gue. Itu mungkin ada teman-teman mau nambahin dari poin gue gitu. Iya, setuju tadi Mas Ada. Yang tadi saya sebut di DPRD Kota Malang itu 41 orang, itu kan dia baca partai, ada yang nasionalis, ada yang gamis. Berarti itu membuktikan bahwa kaderisasi partai mengenai pendidikan politik itu kurang. Gitu loh, itu dari saya. Jadi menurut lo korupsi ini lebih kuat ke personalnya kan daripada partainya? Iya, Ya, lebih ke mentalitasnya. Nah, berarti kan tadi udah disebutin ya, korupsi itu terjadi karena ada sebuah ketamakan dan ada sebuah ajakan dari orang lain, dan juga yang tadi Rudi bilang mungkinnya ada pendidikan yang kurang dalam korupsi ini. Namun kalau menurut kalian ya ada lagi gak sih kenapa faktor ini kenapa korupsi ini sering terjadi dan gimana cara mencegahnya? Sani dulu mungkin. Kalau menurut gue ya, korupsi itu ada karena ada celahnya sendiri kan, diciptakan karena proses anggaran kan biasanya yang korupsi kan dari anggaran tuh. Anggarannya kan kadang-kadang bersifat tertutup, jadi kita nggak tahu kan apa aja uangnya buat apa aja. Jadi menurut gue di situ tuh ada celah untuk buat korupsi tuh masih banyak banget yang kita lihat. Kan sering ya anggaran tuh dikorupsiin, kayak kemarin tuh kalau nggak salah ada alat kesehatan dikorupsiin. Banyak deh. Kayak tadi kayak haji kan nggak make sense. Jadi menurut gue karena ada celah untuk masuk banyak, jadi sering terjadi.
Mungkin ada Mungkin gue tambahan? nanggepin ya. Oke. Ini Faisal? bener ya kata Sani, kayak ada celah mungkin. Tapi di sini gue nyorotin celah itu ada di produk hukum kita gitu. Produk hukum kita nggak punya ketahanan buat memberi sanksi yang memberi ketakutan. Jadi orang-orang masih mikir kayak, oh paling kita korupsi 1 triliun penjara paling 5 tahun, kayak ringan banget gitu. Nggak punya ketahanan produk hukum yang kuat menurut gue itu, yang menciptakan celah itu sendiri. Oke, jadi ada anggapan umum mungkin ya, korupsi ini terjadi karena adanya pembiayaan kampanye ini. Jadi koruptor itu mencoba untuk menutupi biaya kampanye yang mereka lakukan saat pemilihan. Nah, ini menurut kalian itu gimana? Apakah ini ada atau hanya penalaran umum saja? Ya gue setuju sih. Gue setuju sih kalau misalkan lu ada orang anggapan gitu, soalnya pembiayaan politik ini ada karena kampanye, karena kampanye di Indonesia itu kita bisa bilang terbilang mahal gitu kan, untuk mungkin bisa bermiliar-miliar, dan gaji yang mereka dapat pun saat mereka terpilih mungkin mereka merasa kurang gitu kan, untuk mengcover itu semua mungkin mereka kurang, jadi mau nggak mau mereka korupsi gitu. Ini ya sih, gue juga setuju Mas Ada. Kalau misalkan korupsi itu ada karena kampanye yang mahal itu kan. Kita aja lah, sewa tempat aja bisa ratusan juta itu loh. Pasang baliho juga begitu. Pasang iklan di internet juga bayar kan. Belum lagi kalau misalkan dia pakai money politik tadi, mungkin nggak harus uang sih. Maksudnya mungkin kayak sembako, kayak ya sejenis gitulah. Kayak misalkan ada acara gitu pasti uang juga dikeluarin. Dan mungkin gaji pokok para pejabat ini kurang gitu, masih mega kurang. Kayak tadi gue bilang, sifatnya rakus amat. Jadi apapun ini kurang gitu. Jadi ya gue setuju Mas Ada tadi sih. Tapi kan kalau misalnya ngomongin kampanye kan, kampanye yang akbar gitu kan udah jadi budaya ya. Tapi kan kayak kalau misalnya itu nggak ada, malah kelihatan kurang nggak sih? Kan sering kan politikus kan pasti kalau misalnya ada kampanye kan giveaway gitu ya, kayak giveaway. Ya. Terus dia benerin jalan-jalan kan emang ngeluarin biaya banyak, tapi ya emang harus begitu. Ya nggak sih menurut kalian? Ya berarti kalau gitu seharusnya sih penyelenggara pemilu itu di Indonesia ini harus menciptakan sistem baru agar pemilu itu lebih murah gitu. Kalau gitu kan, kalau kita tahu kan harusnya penyelenggara, jadi ada sistem baru gitu, cara baru biar bagaimana pemilu itu lebih murah dari sekarang gitu. Dan mungkin juga itu baik lagi ke sifat manusianya ya, mungkin karena yang tadi benar tuh kata Sani, ada pesta-pesta seperti dangdutan atau dangdutan kan benar, dan juga memperbaiki jalan kan, itu seharusnya para calon pejabat ya yang melakukan pemilihan itu harusnya dengan ikhlas mengeluarkan uang tersebut emang untuk kegiatan positif yang tadi itu, yang pesta, yang perbaikan jalan. Ya, seharusnya mereka ini ya tahu konsekuensi dari pemilihan gitu. Jadi ya itu. Jadi nggak serta-merta korupsi itu menjadi alasan buat mengganti biaya politik yang mereka keluarkan setelah kampanye. Bukannya hanya mencari keuntungan atau balik modal gitu kan. Ya mungkin bisa kita eratkan mungkin dengan teori Abraham Maslow tentang piramida kebutuhan ya. Jadi mereka itu butuh atensi dari butuh fame gitu. Jadi mau nggak mau mereka berkampanye, tapi cara walaupun duit mereka pas-pasan gitu atau kurang gitu. Jadi mau nggak mau mereka menggunakan sisa tabung duit mereka untuk duit untuk politik gitu. Padahal dengan tujuan hanya untuk mendapatkan ketenaran saja gitu kan, tanpa memikirkan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Iya, gitu. Jangan sampai mereka politik pembaca untung doang. Mereka ya tadi bilang harus tahu konsekuensinya, duit mereka hilang atau mereka.
Iya, Kalau mungkin- mereka nggak mau, sebenarnya saran gue cuma satu, gak usah ikut sekali sama sekali. Udah gitu iya, aja. soalnya kalau kultur begini tetap berjalan, ujung-ujungnya yang orang mencalonkan diri untuk menjadi suatu kepala daerah gitu hanya orang-orang kaya gitu yang punya tujuan mulia gitu kan. Mungkin sekarang menjadi bisnis sekarang politik itu. Iya. Gitu. Mungkin Mas Faisal mau nambahkan itu seperti nahan-nahan. Gue mau Jadi nanggepin jangan ini Mas sih. Faisal orin aja, yuk. Gue mau nanggepin si tadi masalah culture di kampanye yang seakan-akan memeriahkan ya. Menurut gue Ya. pesta demokrasi itu seakan-akan ini tuh acara seremonial yang besar yang membutuhkan banyak uang yang ujung-ujungnya itu menormalisasi bentuk korupsi karena masalah pengeluaran dana di kampanye ini. Itu kayak kesalahan penamaan terminologi dari pesta demokrasi itu sendiri sih. Yang perlu diganti menurut gue sih. Ya kan tadi gue bilang, gue tadi sama malu. Soalnya mau nggak mau itu penyelenggara pemilu itu harus menciptakan sistem baru biar politik pemilu Indonesia lebih murah gitu. Jadi nggak Mungkin ada sebagai contoh ya, gue lihat waktu itu di Jepang ada dia nyediain ruang khusus buat para calon itu buat nempelin promosi mereka. Menurut gue itu juga salah satu penghematan anggaran sih. Jadi mereka nggak perlu nyebar pamflet di mana-mana, mereka udah ada tempat untuk menyediakan tempat mereka kampanye gitu loh. Jadi menurut gue itu salah satu penghematan yang pas itu ke Indonesia. Cuma masalahnya Indonesia kan tata ruangnya juga masih kurang gitu. Jadi mungkin nggak ada, tapi saran gue itu disediain satu tempat khusus untuk mereka kampanye gitu sih. Ya setuju sih gue. Jadi dia ada panggung tersendiri gitu ya. Iya, jadi disediakan juga mereka. Jangan sampai mereka sampai sempat di mana-mana. Jadi kan mereka buang duit tuh. Selain Iya, buang duit, keindahan kota juga nggak ada itu loh. Di mana-mana ada baliho, di mana-mana ada pamflet. Jadi Ada bendera mereka harus ada partai. ruang khusus gitu. Nah, jadi selain untuk penghematan biaya kampanye, itu juga untuk memperindah ruang gitu. Itu sih. Berarti ntar kalau misalnya kampanye terfokus pada satu tempat, ini partai dangdutannya bareng-bareng dong. Iya, bisa Kolab jadi. mungkin kolab. Kampanye bersama. Battle dong ntar nih. Satu sama lain. Ya mungkin jadi apa namanya? Jadi ajang perdebatan antar pemilih ya sama aja seperti yang debat calon gitu. Tapi gue setuju sama si Ruri. Jadi ada tempat, ada fasilitas khusus untuk mengkampanyekan calon-calon gitu ya. Benar. Jadi Ya. Dan dari lingkungan fasilitas lingkungan juga akan tetap terjaga kan. Jadi Iya. mungkin nggak ada sampah baliho, biasanya juga kan kita bekas-bekas baliho bendera yang berserakan di lingkungan. Iya, jadi nggak ada kasus di khusus Satpol PP lagi itu. Tapi gue berharap besar sih, tapi gue berharap besar sih tentang platform internet gitu. Jadi kampanye online itu harus ada sekarang gitu. Jadi nggak cuma yang tradisional gitu, seperti yang sekarang kan baliho-baliho kepak sayap kebinekaan gitu kan, banyak banget tuh baliho-balihonya tuh yang menurut gue itu cukup tidak memanjakan mata gitu kan. Iya. Melihat gitu mungkin bisa sih dirubah sistemnya gitu kan. Jadi korupsi, jadi nggak menjadi, jadi korupsi ini nggak ada kaitannya dengan pemilu gitu kan, nggak ada kaitannya gitu. Malah kayaknya kalau misalnya virtual lebih balik modal ya, misalnya dia buka YouTube gitu. Iya, Kan dapat monetize bisa. balik modal lagi. Jadi bener, kita lebih baik virtual aja. Jadi minim untuk asumsi bahwa politisi tuh bersaing buat kalau udah dapat kursi balik modal gitu. Karena tadi kampanye yang gede banget kan. Pokoknya apa-apa harus akbar, apa-apa harus inilah, harus mewah gitu. mewah banget. Jadi sekarang pakai YouTube aja. Dinyalain ya AdSense ya. Oke, ini untuk penutupan nih, sekaligus pertanyaan terakhir. Jadi menurut kalian nih kesimpulan dari
fenomena korupsi ini tuh apa aja? Mungkin Faisal mungkin yang pertama. Dari yang pertanyaan pertama banget, kenapa ada korupsi kan? Itu kayaknya kan pertama kan ya. Menurut gue karena ada probabilitas dari wewenang dan jabatan yang mereka raih gitu. Jadi mereka kayak punya privilege tersendiri buat melakukan itu. Daripada kayak orang yang nggak punya jabatan atau apa, mereka probabilitasnya lebih rendah. Terus terkait kenapa korupsi itu ada terus gitu di Indonesia? Menurut saya ada dua alasan. Yang pertama, karena produk hukum yang nggak punya kekuatan buat mengikat efek jerak buat para koruptor. Di satu sisi juga kita negara demokrasi yang nggak bisa menuntut apa ya, efek jerak yang seperti koruptor yang dibunuh atau digantung kayak negara tetangga kita Malaysia. Terus terkait KPK kali ya, KPK di Indonesia juga kayaknya sebagai badan hukum yang terlalu lemah gitu. Tapi emang KPK pernah kuat ya? Nah itu masalahnya. Di sini orang-orang bilang KPK itu lemah, padahal kalau kita tarik ke belakang lagi, entitas KPK nggak pernah kuat menurut gue buat itu menahan koruptor. Itu sih paling dari gue. Mungkin selanjutnya Sani. Kalau gue ngelihat korupsi ini, takutnya kalau misalnya berjalan terus ya, gue lebih kepada stigma masyarakat ini jelek gitu sama politik kita kan. Jadi orang-orang tuh punya trust issue sendiri gitu sama orang yang dipilih nantinya. Ini kalau gue milih lu bener nggak ngewakilin gue? Takutnya gitu dengan banyak korupsi ini kan. Jadi orang-orang punya apa ya, stigma buruk lah kalau bisa lanjutin korupsi ada terus. Emang kalau untuk ngabisin kayaknya susah ya, soalnya kan ini udah jadiin budaya kan, korupsi di Indonesia ada terus. Jadi kita sering lihat ntar muncul di TV ada aja. Mungkin kalau untuk ngilangin susah, tapi kan bisa dikurangin setidaknya. Itu aja sih. Asik Sani. Terus mungkin Ruri bisa menambahkan? Ya mungkin alasan apa orang korupsi tadi disebut ya, mungkin masih kurang pendidikan gitu loh. Orang masuk politik asal nggak kayak kertas putih gitu loh. Mereka asal masuk gitu, padahal mereka nggak tahu apa yang boleh apa yang nggak boleh gitu loh. Mungkin salah satu caranya adalah di kaderisasi yang baik, atau mungkin mau lebih jauh diajarkan sejak dini, ini sejak SD dikasih tahu ini apa, kayak misalkan dikasih uang untuk uang kas untuk bayar uang kas, tapi ternyata buat dimainan. Nah itu kan salah satu contoh korupsi. Jadi kita harus diajarkan sejak dini gitu, pendidikan SD itu palingnya. Itu sih. Oke, ada kesimpulan enggak? Kalau dari gue sama sih seperti yang lain. Kalau masalah mentalitas, jadi kalau mindsetnya kita ini korupsi ini suatu hal yang lumrah, ya dirubah mentalitasnya. Korupsi ini sebenarnya hal yang tidak wajar gitu kan. Sama regulasi Indonesia itu harusnya ditingkatkan gitu regulasinya, jadinya ada meningkatkan check and balance di Indonesia tuh. Transparansi anggaran juga kan tadi disebutkan, itu penting sih. Jadi korupsi ini kan ada karena celah. Kalau orang tidak ada celah untuk korupsi, tidak akan korupsi gitu. Itu sih mungkin yang dari gue sih. Dan yang tadi udah disebut Sani juga, jadi dampak korupsi ini cukup besar juga dari trust isu masyarakat terhadap pemerintah juga. Jadi masyarakat mudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, dan ini menurut saya dampak yang sangat besar ya. Ya semoga perpolitikan Indonesia di hari-hari berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Iya, karena kalau misalkan budaya seperti ini bisa terus berlanjut ke depannya, mau dibawa kemana politik kita ke depannya gitu kan? Mau dibawa kemana? Gitu. Kalau masalahnya hanya berputar di korupsi, gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini saja ya.
perbincangan-perbincangan kita ini cukup panas ya, padahal mah saya berharap untuk agak santai gitu, tapi ya susah lah, ini agak-agak berat juga temanya. Oke. Kalau begini harus pakai ini kita otot. Iya. Tidak ada jalur damai. Ya mungkin begitu saja dari kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Ya, goodbye.